Saya pikir ini betul-betul bisa. Was that their final known goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Timnas Indonesia harus rembuk redam dengan skor 1-5 di markas Australia. Kekalahan itu membuat kans Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terancam. Ini juga jadi laga debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sayang debut Patrick Kluivert tak berakhir manis. Berdasarkan statistik, Timnas Indonesia lebih dominan dalam penguasaan bola dengan 56% berbanding 46% milik Australia. Tim Garuda juga menciptakan lebih banyak ancaman ketimbang tuan rumah. Tim Arohan Patrick Kluivert melepaskan 11 tembakan dengan 4 yang tepat sasaran. Sedangkan Australia membuat 9 tembakan dan 7 mengarah ke gawang. Dari 7 peluang itu, 4 bisa dikonversikan menjadi gol, karena 1 gol lain tercipta melalui penalti Martin Boyle. Di sisi lain, Indonesia hanya bisa mencetak 1 gol melalui Eli Romani dari 4 tembakan tepat sasaran. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia turun ke posisi 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih wajib meraih kemenangan saat bersua Bahrain pada tanggal 25 Maret untuk terus menjaga asa bersaing merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Teriakan Sintayong pun menggema di Sydney Football Stadium. Ribuan supporter Timnas Indonesia yang hadir di laga melawan Australia Kamis 20 Maret 2025 menyuarakan satu nama yang bukan milik Patrick Kluivert. Di tengah malam yang kelam bagi Garuda, suara para pendukung terdengar seperti nyanyian rindu yang tak terbalas. Satu persatu pemain Indonesia tertunduk. Skor 5-1 untuk kemenangan Australia jadi saksi bahwa laga ini bukan sekedar kekalahan, tapi juga sinyal ketidakpuasan. Sementara di tepi lapangan, Kluivert hanya bisa terpaku. Ekspresi wajahnya jelas berubah saat nama Sintayong terus teriakan. Seakan-akan para pendukung ingin menyampaikan pesan, kami rindu masa kejayaan. Ada peribahasa lama yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal dan kecewa maka sulit untuk bertahan. Begitulah yang terjadi antara supporter Indonesia dan Patrick Kluivert. Ekspektasi tinggi yang menyertai kedatangannya kini berbalik menjadi kekecewaan mendalam. Di tribun, video-video tersebar. Ribuan ponsel merekam bagaimana nama Sintayong bergema di stadion. Seperti mantra yang ingin menghadirkan kembali arsitek yang dulu membangun Garuda hingga bisa terbang lebih tinggi. Kluivert tak perlu membaca komentar di media sosial untuk tahu bahwa para pendukung Garuda belum bisa melupakan masa kejayaan Sintayong. Sementara di tempat lain jauh dari sorotan kamera stadion, Sintayong duduk menyaksikan pertandingan bersama supporter Jakarta. Wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa haru. Sekali, dia tersenyum tipis, tapi ada beban di matanya. Apakah itu kebanggaan karena masih dicintai? Atau kesedihan karena melihat Garuda kembali terpuruk? Dia bukan lagi pelatih Timnas Indonesia, tapi dalam hati supporter, Sintayong masih menjadi pahlawan yang mereka harapkan kembali. Seperti kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Setelah semua yang Sintayong lakukan, sebagian orang mungkin menganggap kepergiannya terlalu cepat. Sintayong yang kebersamaannya dengan Timnas Indonesia diakhiri oleh PSSI pada Januari 2025 buka suara usai laga. Menurutnya ada 3 penyebab utama kekalahan Timnas Indonesia sore hari ini. Menurutnya, para pemain kurang mendapatkan waktu latihan saat menjalani laga yang digelar di Sydney Football Stadium. Akibatnya, pelatih asal Korea Selatan itu menganggap banyak momen di mana pemain Timnas Indonesia sering lepas dalam mengawal lawan.
Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut banyak gol lawan sore ini tercipta dari skema bola mati. Meski begitu, Sintayong tetap memuji kerja keras para pemain. Sintayong menyayangkan timnas Indonesia kebobolan dari skema bola mati. Namun kekalahan itu cukup wajar mengingat tak banyak bagi Patrick Kluivert untuk menyatukan pemain. Selain itu, Sintayong juga menyebut pasukan Garuda punya kans untuk unggul lebih dahulu melalui eksekusi penalti Kevin Dix. Namun eksekusinya digagalkan oleh mister gawang Australia. Momen itu langsung meruntuhkan mental skuad timnas Indonesia. Patrick Kluivert boleh saja punya CV mentereng sebagai pemain, tapi ini bukan Barcelona, bukan Ajax, bukan PSG, ini Indonesia. Di mana sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan emosi, kebanggaan, dan identitas nasional. Teriakan nama Sintayong di stadion bukan hanya bentuk nostalgia, tapi juga peringatan bahwa ekspektasi terhadap pelatih timnas tak bisa ditawar. Jika performa tak kunjung membaik, supporter tak ragu untuk menyuarakan pendapat mereka sekeras yang mereka lakukan malam itu. Kini bola di tangan Kluivert. Akankah dia menjawab teriakan itu dengan prestasi? Ataukah ia hanya akan menjadi kebayangan yang terus dibandingkan dengan Sintayong? Waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti dalam sepak bola Indonesia, cinta supporter adalah anugerah yang tak bisa dibeli. Dan kepercayaan mereka bukan sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Ia harus diperjuangkan di setiap pertandingan, di setiap keringat yang menetes di lapangan. Pembahasan dari kami Timnas TV masih banyak banget yang Cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.